Makanya kemudian ketika kita punya masalah, nah ini namanya, saya ingin mengatakan pertama yang harus kita nikmati ketika kita punya masalah, ya, yaitu kita bereskan our internal state of mind. Kita bereskan persepsi kita tentang persoalan itu. Ya, saya ingin mengusulkan beberapa poin yang sering saya jadikan referensi bagi diri saya pribadi. Pertama, persepsikanlah setiap persoalan dalam kehidupan itu sebagai challenge, tantangan. Yang kedua, persepsikanlah persoalan itu sebagai cara Allah membuat kita naik kelas. Jadi kalau kita tidak menikmati ujian, maka kita tidak berhak untuk mendapatkan jatah naik kelas. Makanya kalau kita mendapatkan ujian, kalau persepsi kita benar, bersyukurlah kepada Allah. Wa qulil hamdulillah. Kenapa? Karena Nabi SAW dulu pernah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yusib min. Siapapun orang itu dikehendaki meningkat kebaikannya, dia akan diuji dengan ujian, dengan musibah. Nah, persepsi yang ketiga yang perlu kita bangun adalah yakinlah setiap persoalan dalam kehidupan kita pasti kita mampu melewatinya, pasti. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah membebani kita dengan persoalan di luar kesanggupan saya. Saya pasti mampu. Terus yang harus kita lakukan apa? Yang keempat, persepsi juga. Yakinlah ketika Allah menciptakan persoalan untuk kita, karena persoalan datangnya dari Allah, maka pada saat yang sama Allah juga menciptakan solusinya. Tugas kita jangan berdiam diri di dalam rumah, mengurung, menangis. Karena Allah mengatakan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Di mana kemudahan itu? Cari. Makanya penutup Quran surat Al-Ankabut Allah mengatakan, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh bergerak, berjalan, Allah akan tunjuki jalan-jalannya. Ketika kita bergerak, tidak menangisi kehidupan, itu adalah ciri orang-orang yang bertakwa. Ingat, penutup Quran surat At-Tolak ayat kedua dan awal ayat ketiga Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini rumus kehidupan. Jangan kita remehkan. Jangan percaya dengan orang-orang yang menjanjikan sesuatu padahal dia pranormal. Dia belum normal. Sementara orang-orang normal adalah orang-orang yang tunduk kepada penciptanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan mindset dan flow proses dalam berpikir itu. Wa qulil hamdulillah. Bersyukurlah kepada Allah. Apalagi kalau kita mendapatkan ujian, itu pertanda Allah memberikan kesempatan kita untuk beramal dengan amalan yang hanya bisa dilaksanakan ketika kita dapat ujian. Yaitu apa? As-sabru inda sadmatil ula. Sabar pada kesempatan yang pertama. Ya, saya mau cerita ketika Ramadan kemarin dari Cepu, saya dengan Dr. Daud Rosyid naik kereta api dari stasiun dekat Cepu. Sebelum naik stasiun, saya dengan beliau ke kamar kecil dulu. Nah, ini tablet saya letakkan di atas toilet, tapi agak tinggi toilet di atas. Kemudian dapat kabar kereta sudah datang. Saya pun berdua masuk ke kereta. Ininya saya tinggalkan di sana, gitu kan?
Nah, saya mencoba membiasakan ketika ini kereta jalan, saya mau ngetik, tapi ternyata baru ingat ininya ada di stasiun gitu kan. Mau marah-marah nggak akan ada perubahan, mau menangis nggak ada manfaatnya. Wa qulil hamdulillah, ucapkan alhamdulillah, Allah uji kita. Minimal ketika kita mengucapkan alhamdulillah, hadir keridhaan, tenang diri kita, dan hikmahnya kita bisa berpikir positif.